Untuk membahas lebih jauh soal pertemuan Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar dan juga partai-partai lainnya, kita diskusikan dengan kader Partai Gerindra sekaligus juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak. Selamat sore, Mas Dhanil. Selamat sore Mbak Stephanie. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Mas Dhanil, PKB menjadi kantor ataupun partai pertama yang dikunjungi Pak Prabowo setelah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai presiden terpilih. Apa maksud kedatangan dari Pak Prabowo? Ya, sederhana, kebetulan memang PKB kan hampir berjodoh dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Namun kemudian karena satu hal kemudian tidak berjodoh gitu. Hampir kira-kira begitu, hampir berjodoh. Sehingga memang Gerindra, Pak Prabowo banyak berkomunikasi dengan Gus Muhaimin dan PKB, sehingga sebenarnya ada mutual understanding, istilah saya itu, antara Gerindra dan PKB, antara Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi pada saatnya ketika kita tidak bersepakat pada satu sikap, tapi pada sikap tertentu kita akan bertemu dan bersepakat bersama untuk bareng-bareng begitu, bersama kerjasama untuk memastikan Indonesia yang lebih baik. Jadi komunikasi dengan Gus Muhaimin, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin relatif sangat cair, sangat dekat. Gerindra dan PKB pun demikian. Jadi sangat mafhum kalau kemudian partai pertama yang didatangi oleh Pak Prabowo dari rival, sebutlah begitu, rival politik kita itu adalah PKB, kira-kira begitu, Mbak. Jadi apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, Mas Dhanil? Apakah ada penjajakan untuk berkoalisi atau ajakan untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran nanti? Pertama tentu adalah silaturahim ya, kemudian kedua saya menggunakan istilah mutual understanding. Yang ingin dibangun Pak Prabowo adalah bagaimana ada kesepakatan bersama yang saling menguntungkan kedua belah pihak, menguntungkan rakyat Indonesia, terutama terkait dengan hal-hal yang prinsipil dan substansial dalam kaitannya upaya Pak Prabowo mengakselerasi Indonesia yang lebih maju. Jadi banyak hal-hal yang kita harus bersama-sama dan tidak perlu diperdebatkan. Misalnya ada juga hal-hal yang kita bisa berbeda. Nah, kalau kemudian dalam pertemuan ini Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, PKB dan Gerindra menemukan titik kesepakatan apakah yang hal-hal yang bersamaan itu bisa kita lakukan bersama-sama, ya tentu Pak Prabowo sejak awal mengajak PKB bergabung bersama Pak Prabowo. Tapi kalau kemudian tidak harus bersama-sama, tapi kita ada kesepakatan, ada kesepahaman bersama untuk menjaga hal-hal yang prinsipil, misalnya NKRI, bagaimana kemiskinan kita turunkan, kita hapuskan, itu yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo, itu bisa dilakukan secara bersama-sama meskipun tidak di dalam pemerintahan, tapi berada di luar pemerintahan sebagai kelompok penekan atau pressure group, atau istilah populernya adalah oposisi. Ajakan untuk bergabung ini apakah nanti juga akan ditawarkan artinya ke partai-partai lain, Mas Dhanil? Begini, yang paling utama yang dibangun Pak Prabowo itu adalah komunikasi, membangun mutual understanding, Oke. kesepahaman bersama. Apakah kemudian nanti bergabung bersama pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran atau tidak, itu tentu dikembalikan kepada partai politik bersangkutan. Nah, yang kedua, tentu secara politik Pak Prabowo membutuhkan kekuatan parlemen yang seimbang. Maksudnya adalah saat ini memang kekuatan parlemen koalisi Indonesia Maju itu belum maksimal. Nah, oleh sebab itu butuh dukungan beberapa partai lagi untuk memastikan kekuatan parlemen yang mendukung Pak Prabowo itu relatif
lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan yang di luar pemerintahan, sehingga bisa membantu akselerasi agenda-agenda pembangunan Indonesia yang lebih maju. Jadi tentu kita paham dengan sangat membutuhkan kekuatan pressure group yang berada di luar pemerintahan. Makanya Pak Prabowo memberikan ruang tentu untuk partai politik yang ingin dan konsisten ingin berada di luar pemerintahan. Jadi tidak selalu bermakna Pak Prabowo mengajak semua partai politik, tapi yang paling penting adalah bagaimana membangun kesepahaman bersama. Nah, ruang yang ingin diberikan Pak Prabowo ini apakah terbatas atau ada kuotanya, Mas Dhanil, 1, 2, 3 partai, atau terbuka untuk siapa saja yang punya visi yang sama dengan Pak Prabowo? Ya, tentu kita melakukan komunikasi dengan semua partai. Yang sekarang ini adalah tadinya berseberangan secara kontestasi di Pilpres. Pak Prabowo tentu mengembalikan semuanya kepada partai-partai politik tersebut. Artinya mereka ingin berkontribusi di mana? Ingin berkontribusi seperti apa? Toh berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan itu memiliki tugas yang sama, punya concern yang sama, ingin memastikan Indonesia jauh lebih baik. Jadi kami menghormati Pak Prabowo, menghormati apapun sikap partai politik tersebut. Tapi tentu tadi saya sebutkan minimal memang yang dibutuhkan oleh Koalisi Indonesia Maju adalah partai-partai politik yang bisa memperkuat pertama di sisi eksekutif kerja-kerja kabinet Pak Prabowo nanti, kemudian kedua ya tentu bisa memperkuat kekuatan parlemen yang membackup semua kebijakan-kebijakan baik Pak Prabowo Subianto. Apakah artinya kedatangan Waketum Partai Nasdem Pak Ahmad Ali ke kediaman Pak Prabowo malam tadi ini juga bagian dari upaya memperkuat kekuatan Pak Prabowo di parlemen, Mas Dhanil? Iya, saya pikir tadi saya sebutkan Mbak Stefani seluruhnya dikembalikan kepada parpol-parpol tersebut. Jadi tentu Pak Prabowo menawarkan parpol dan pimpinan partai politik untuk berkontribusi di dalam pemerintahan. Tapi Pak Prabowo juga memberikan ruang yang sangat luas agar partai-partai politik yang ingin berada di luar pemerintahan. Jadi paham betul bahwasannya kita membutuhkan kekuatan penyeimbang. Jadi tentu Pak Prabowo tidak punya ambisi untuk memastikan semua partai politik berada di dalam pemerintahan, tapi ingin memastikan kekuatan politik pemerintah di parlemen itu bisa seimbang dan bisa mendorong akselerasi pembangunan. Nah, apakah nanti misalnya Nasdem itu akan masuk? Mas Dhanil, audionya tidak bisa terdengar. Baik, yang jelas kita sudah tangkap poinnya. Pak Prabowo bersedia untuk merangkul semua pihak, membuka komunikasi juga dengan semua pihak. Kita nantikan dinamika politik ke depannya pasca penetapan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Terima kasih juru bicara Prabowo Subianto, Mas Dhanil Anzar Simanjuntak, sudah bergabung di Berita Satu Sore. Saya nggak bisa.